Chapter, chapter ke-845. Ketika semua orang gembira karena telah mendapatkan kekuatan mereka kembali, Jichan tiba-tiba berkata dengan wajah sedih. Sebenarnya kalian tidak dijebak oleh klan Qing, tetapi kalian dijual anggota sekte kita sendiri. Mendengar ucapan Jichan, Jianran mengerutkan kening. Nak, apakah yang kamu katakan? Benar? Jichan mengangguk. Lalu, apakah kamu tahu siapa orangnya? Jianran dan yang lainnya menatap Jichan. Tadi aku sudah mengatakan pada kalian, aku tidak hanya membunuh Qing Yunfen sebagai patriark, tetapi aku juga membunuh Qing Lei sebagai leluhurnya. Jadi jelas aku mengetahuinya. Bukankah begitu harusnya tetua Zikun? Jichan tiba-tiba bertanya pada Zikun. Zikun sedikit gelagapan. Dia tidak tahu harus menjawab seperti apa. Namun meski begitu, dia masih memaksakan menjawab dengan suara tenang. Junior Jichan, aku tidak tahu apa maksudmu. Jadi Junior Jichan seharusnya tidak bertanya padaku. Mendengar Zikun masih berani berakting, Jichan mendengus dingin. Zikun, aku menghormatimu sebagai senior, bahkan walaupun ranah wilayahku telah melewatimu, aku tidak pernah mengucilkanmu. Namun aku tidak menyangka, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dari klan Era Abadi sampai kamu menjual keluargamu sendiri, bahkan ingin menjebakku dengan guruku sebagai umpan. Zikun, aku ingin bertanya, orang sepertimu harus mati dengan cara apa? Jianran dan Zimubai masih bodoh. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi dia menatap Jichan. Nak, maksudmu Zikun menjual kita kepada klan Era Abadi? Dari mana kamu mendapatkan informasi seperti itu? Jianran masih tidak percaya. Bagaimanapun Zikun adalah anaknya sendiri. Walaupun Zikun selalu menyendiri, dia pikir moral anaknya masih bisa dipercaya. Senior, sudah kukatakan bahwa aku membunuh patriark dan leluhur klan Qing. Apakah masih perlu dipertanyakan aku mengetahuinya dari mana? Zikun mengepalkan tangannya. Qing Yunfen, kamu sialan. Kamu berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Tetapi kamu bohong. Kamu bajingan yang tidak bisa dipercaya. Mendengar raungan Zikun, orang-orang menatap Zikun dengan penuh niat membunuh. Namun Jichan menghentikan semuanya. Kamu tidak perlu berteriak. Qing Yunfen tidak memberitahuku siapa yang berkoalisi dengannya. Aku hanya menebak saja. Baang. Perkataan Jichan mengagetkan semua orang, termasuk Zikun. Zikun menatap Jichan dengan penuh nafsu pembunuh. Berarti kamu hanya mempermainkanku. Aku akan membunuhmu. Zikun langsung mengeluarkan senjatanya dan melompat ke arah Jichan. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, baang! Zikun langsung meledak menjadi kabut darah. Orang yang membunuh Zikun bukan Jichan, tetapi Jianran, ayah Zikun sendiri. Namun walaupun Jianran membunuh anaknya, tidak ada kesedihan sama sekali. Dia hanya menatap Jichan dengan wajah penasaran. Nak, bagaimana kamu bisa memiliki tebakan bahwa Zikun yang menjual kita? Jichan menjawab sambil tersenyum. Itu mudah. Harus kalian ingat, orang yang pertama meyakinkan bahwa mayat yang menyerupaiku dan memiliki aura diriku sendiri adalah Zikun. Walaupun aku hanya sekedar mendengar dari para tetua lainnya, tapi sebenarnya itu memang kenyataannya. Harus kalian tahu, orang yang paling bersemangat untuk meyakinkan orang lain, biasanya dia adalah dalang di balik kejahatan. Tebakan yang kedua, ketika kultivasi kalian disegel. Segel yang paling ringan adalah Zikun, dia bisa melepaskan segelnya kapanpun. Walaupun segel miliknya telah disematkan menggunakan formasi agar terlihat sama, aku sebagai ahli formasi tidak akan terkecoh. Jadi aku menebak dari kedua petunjuk itu. Jianran tidak menyangka Jichan bisa menyimpulkan kejahatan Zikun begitu sederhana. Bahkan yang paling konyol, Zikun mengakui kejahatannya sendiri. Mungkin karena dia panik dan merasa Qing Yunfen memberitahu Jichan bahwa Zikun adalah orang yang menjual kerabatnya. Nak, sekarang apa rencanamu? Ziming Hou, Zimubai dan yang lainnya menatap Jichan.
Bagaimanapun sekarang Jichan adalah tulang punggung mereka. Kita akan kembali ke sekta. Aku akan mencoba memperkuat formasi pelindung yang ditinggalkan pendiri sekta. Setelah itu, aku akan melakukan perjalanan untuk meningkatkan ranahku. Bagaimanapun sekarang aku sudah memiliki gambaran tentang pembudidaya era abadi. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Klan Qing dan yang lainnya hanya kekuatan kelas 2 di era abadi. Sedangkan klan utama, kekuatan mereka tidak bisa digambarkan. Walaupun kita tidak tahu apakah mereka memusuhi kita atau tidak, sedia payung sebelum hujan adalah yang terbaik, daripada sudah basah kuyup baru mencari payung. Nak, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Ketika orang-orang sedang mengobrol di aula, pintu aula ada yang mengetuk. Jichan mempersilahkan yang mengetuk pintu itu masuk. Orang yang mengetuk pintu tidak lain adalah Wugong Guan Jihui. Di belakang dirinya ada Long Jiangjun, Long Lin, Da Xiniu, Hu Huang, Uya Gongzu, bahkan Krakrisik juga ada. Jichan merasa ada yang aneh. Tumben-tumbenan mereka akan mengunjungi dirinya di dunia batu asal semesta secara bersamaan. Biasanya hanya dengan Wugong Guan Jihui sebagai perwakilan sudah cukup. Wugong, apakah ada sesuatu yang ingin kalian katakan? Semua binatang suci ilahi berlutut di hadapan Jichan. Tuan, kita ingin meminta izin kepadamu. Kita akan pergi untuk mengunjungi alam binatang suci ilahi. Kita ingin melihat rumah tempat asal kita. Setelah itu, aku pasti akan kembali dan mengikuti Tuan lagi. Wugong Guan Jihui yang berbicara untuk mewakili semuanya, sedangkan yang lain mengangguk untuk memperkuat ucapan Wugong Guan Jihui. Aku kira ada apa? Tentu saja aku mengizinkan kalian. Barangkali di sana kalian bisa menemukan pertemuan kebetulan. Bagaimanapun di sana adalah tempat kalian berasal. Namun sebelum pergi, tunggu aku membuat rune dan formasi teleportasi. Agar di masa depan, ketika aku membutuhkan kalian, atau kalian membutuhkanku, kita masih bisa saling berkomunikasi, dan juga bisa datang dengan singkat. Jichan tidak akan menahan mereka. Lagian Jichan memiliki harapan kekuatan mereka akan meningkat pesat ketika mereka kembali ke alam mereka. Lagi pula warisan nenek moyang mereka pasti berada di alam binatang suci ilahi, warisan di luar alam itu, hanya warisan kecil. Jichan kembali ke sekte Dao Shandian. Ketika orang-orang melihat Jichan kembali bersama dengan patriark dan leluhur sekta, semua orang sangat gembira. Apalagi ketika mereka mendengar Jichan berhasil membantai klan era abadi beserta pasukannya. Namun yang membuat semua orang ngeri, mereka tidak ada yang menyangka bahwa Jichan memiliki pasukan yang sangat kuat, dan jumlahnya sangat mencengangkan. Jichan menatap Jianran. Senior, bisakah aku melihat di mana mata formasi diletakkan? Tentu saja. Jianran langsung membawa Jichan ke tempat di mana inti formasi berada. Jichan melihat susunan formasi yang disusun oleh pendiri sekta. Dia sangat memuji bahwa pendirinya memiliki keterampilan di atas rata-rata dalam bidang formasi. Setelah mengamati beberapa saat, Jichan sudah mendapatkan cara bagaimana memperkuat formasi pelindung ini. Walaupun dia belum sekuat pendiri sekta, kemampuan formasinya terlalu abnormal. Bagaimanapun, dia memiliki warisan Julo dan berbagai teknik dari pencipta bela diri. Chapter ke-846. Ketika Jichan sedang duduk di udara untuk menciptakan formasi yang kuat, lalu digabungkan dengan formasi yang ada di tempat yang sangat jauh, di mana klan Han berada, mereka sedang mengadakan pertemuan. Di dalam aula yang sangat besar dan juga megah. Ada banyak ahli berkumpul, bahkan peringkat 8, 9, 10, 11 dewa penguasa ilahi tertinggi tidak terhitung. Tidak hanya itu, di dalam aula, ada makhluk-makhluk tua yang terlihat seperti akan mati kapan saja. Namun walaupun tubuh fisiknya terlihat seperti itu, kekuatan mereka sangat mengerikan. Mereka adalah tetua majelis suci. Ranah mereka melebihi sang patriark. Mereka adalah peringkat 13 dewa penguasa ilahi tertinggi. Selain mereka, ada lelaki tua, namun sangat gagah yang duduk di kursi tertinggi. Dia adalah leluhur klan Han, dia adalah peringkat 14 dewa penguasa ilahi tertinggi, dan di sampingnya, ada lelaki tua dengan mata yang sangat dalam.
Jangankan para tetua bahkan leluhur mereka harus menghormatinya. Dia adalah pelindung klan Han. Kultivasinya lebih tinggi daripada leluhur klan Han. Leluhur klan Han menatap salah satu tetua, dia adalah Han Tiandi yang tadi ingin membunuh Jichan. Han Tiandi, kamu benar-benar ceroboh. Kamu memperlihatkan dirimu di hadapan banyak orang. Jadi kabar tentang klan Han kita diketahui banyak kekuatan. Namun, karena kamu sudah terlihat, sudah saatnya kita bergerak. Han Tiandi yang terlihat gagah pemberani di wilayah klan Qing, sekarang dia berlutut seperti seorang pelayan. Leluhur, maafkan kecerobohanku. Namun aku tidak bergerak tanpa alasan, aku memiliki alasan mengapa aku bergerak. Apa alasanmu bergerak? Han Tiandi menceritakan semua tentang Jichan. Dari mulai berbagai kekuatan yang bisa dia tampilkan. Dia juga menceritakan bahwa Lang Wanda bergerak untuk melindungi Jichan. Setelah menceritakan semuanya, Gulai dan yang lainnya juga memberi kesaksian, lagian mereka adalah orang yang bertarung dengan Jichan. Jichan, apakah dia benar-benar dari klan Ji? Leluhur klan Han menatap pelindung klan. Pelindung klan yang hanya menunduk, dia tiba-tiba mengangkat wajahnya. Siapapun orang yang melihat matanya, mereka seperti sudah terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mungkin dia benar-benar dari klan Ji di masa lalu. Bagaimanapun klan Ji adalah tuan sejati ras manusia setelah era kuno. Kekuatan mereka bahkan bisa membuat leluhur iblis abadi terluka lebih parah daripada ketika bertarung di era abadi. Jadi wajar jika klan Ji tidak sepenuhnya musnah. Leluhur klan Han mengetuk-ngetuk meja. Jika dia benar-benar dari klan Ji yang kita tahu, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Namun dia hanya generasi muda, pasti ada generasi tua mereka. Aku tidak percaya bahwa anak yang bernama Jichan itu menggunakan sekte Dao Sandian untuk berlindung. Dia pasti hanya ingin menyembunyikan identitas aslinya. Kita memang harus membunuhnya, tetapi kita juga tidak boleh gegabah. Sekarang kalian pergi pimpin orang-orang kuat untuk mengajak klan era abadi lainnya bergabung. Jika mereka menolak, kalian tinggal bunuh mereka. Jangan sisakan satu orang pun yang hidup. Namun kalian harus menghindari klan Lang. Klan Lang tidak sederhana yang terlihat. Mereka memiliki pelindung peringkat 15 dewa penguasa ilahi tertinggi. Jadi kalian harus menghindari mereka dengan sebaik mungkin. Mendengar ucapan itu, salah satu tetua memberanikan diri untuk bertanya. Leluhur, bukankah dewa pelindung kita juga adalah peringkat 15? Mengapa kita harus takut dengan klan Lang? Leluhur klan Han tidak menjawab, dia menyerahkan kepada pelindung klan untuk menjawab. Yang mulia tertinggi, tolong berikan pemahaman untuk semua orang. Pelindung klan Han menatap semuanya. Suaranya sangat berat dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Harus kalian tahu, ketika kalian menembus peringkat ke-15, di peringkat 15 ada beberapa pintu yang membedakan kekuatan peringkat ke-15. Aku adalah peringkat 15 gerbang ketiga. Sedangkan pelindung klan Lang adalah peringkat 15 gerbang keempat. Kalian harus ingat, dulu Ji Gongyun juga adalah peringkat 15, tetapi dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mengalahkan ribuan orang peringkat ke-15. Itu karena gerbang yang telah dia buka, hampir mencapai puncak ke-15. Hanya leluhur iblis abadi yang menggunakan banyak trik yang bisa membunuhnya. Meski leluhur iblis abadi harus memulihkan lukanya dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Jadi sekarang kalian paham, mengapa kalian harus menghindari klan Lang, karena peringkat 15 memiliki tahapan yang berbeda. Dewa pelindung. Ada berapa gerbang dalam peringkat 15? Tidak banyak, hanya ada 9 gerbang. Namun setiap gerbang tidak mudah untuk dibuka. Bahkan aku membutuhkan 5 juta tahun untuk membuka satu gerbang. Dan itu hitungan waktu dunia luar, bukan waktu dalam pagoda ruang beladiri Master. Namun sekarang aku sudah merasakan terobosan. Harusnya dalam waktu 50 tahun lagi sudah bisa menerobos. Ketika aku menerobos, kita akan pergi ke klan Lang dan membersihkan klan Lang. Dewa pelindung. Lalu bagaimana dengan sekte Dao Sandian? Tunda dulu menyerang sekte Dao Sandian, karena jika ada klan Ji di balik sekte Dao Sandian, kita akan kerepotan. Kalian cari tahu tentang klan Ji dan juga sekte Dao Sandian. Namun jangan ada yang bertindak gegabah.
Sekarang tugas kalian taklukkan dulu klan-klan utama era abadi selain klan Lang. Setelah berhasil menaklukkan mereka, kita akan menghancurkan sekte Dao Shandian. Setelah mendapatkan perintah dari Dewa Pelindung, para tetua pergi meninggalkan aula. Sedangkan di tempat lain, banyak klan utama era abadi yang mendapatkan surat dari klan Lang. Lang Wanda mengirim semua surat tentang apa yang dia tahu dari pikiran iblis yang diberikan Jichan. Lang Wanda menyuruh klan-klan utama era abadi untuk berhati-hati terhadap klan Han. Namun namanya manusia, ada yang percaya, ada juga yang meremehkan berita itu. Mereka yang percaya terhadap klan Lang sudah pergi mengosongkan tempat mereka dan pergi ke klan Lang. Namun daripada yang pergi berlindung, lebih banyak klan yang bertahan di wilayahnya karena tidak percaya dengan ucapan Lang Wanda. Jichan yang bersila di udara tiba-tiba membuka matanya, lalu kekuatan jiwanya meletus. Orang-orang di sekte Dao Shandian melihat jutaan bintang di langit bersinar terang, lalu energi setiap bintang saling terjalin. Semua orang melihat energi dari jutaan bintang itu turun ke sekte Dao Shandian, lalu mulai bergabung dengan formasi pelindung yang diciptakan pendiri sekte. Setelah bergabung, seluruh formasi memiliki gambar jutaan bintang. Bintang-bintang itu tidak hanya menjadi formasi pelindung, tetapi menjadi formasi pembantaian juga. Namun setelah membuat formasi pelindung yang begitu kuat, wajah Jichan sudah menjadi pucat pasi. Dia seperti kehabisan energi. Namun meski begitu, senyum kecil terbentuk di bibirnya. Jichan sudah lama sangat fokus terhadap formasi yang dia susun. Sekarang semuanya sudah selesai. Dan usahanya berhasil. Sekarang formasi ini bisa menahan peringkat 14 puncak, bahkan peringkat 15 membutuhkan banyak waktu jika ingin menerobos formasi ini. Chapter ke-847. Sekarang formasi pelindung sekte sudah diperkuat. Kekuatan ini bisa melindungi kita dari dewa penguasa ilahi tertinggi peringkat ke-14. Bahkan peringkat 15 tidak mudah jika ingin menerobos. Aku harap dengan formasi sekuat ini, kalian bisa fokus berlatih untuk meningkatkan kekuatan kalian. Musuh yang kita hadapi sudah berada di hadapan mata. Mereka bisa datang kapan saja. Jika kita tidak memiliki kesiapan, kita hanya memiliki dua nasib. Satu adalah menjadi budak, yang kedua kematian. Dua-duanya bukanlah pilihan yang baik, jadi demi melindungi harga diri kita, melindungi nyawa kita, nyawa keluarga kita, nyawa anak-anak kita, nyawa keturunan kita di masa depan. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Kita tidak boleh mengabaikan kehidupan kita, dan keluarga kita, dan keturunan kita di masa depan. Ketika kalian sudah berjuang, nama kalian akan terus dicatat oleh keturunan kalian, dan akan terus dikenang sebagai pahlawan. Namun jika kalian menjadi pengecut, apalagi menjadi pengkhianat, jangankan berharap nama kalian akan dikenang oleh keturunan kalian. Bahkan sekarang nama kalian akan tenggelam dalam keburukan. Jadi tentukan hidup kalian. Apakah ingin menjadi pahlawan, atau ingin menjadi aib bagi klan, sekte, dan tanah air kalian? Semua pilihan ada di tangan kalian. Aku akan melindungi tanah airku. Aku akan melindungi nama baik keluargaku. Berbagai suara terdengar menggelegar, semua orang berteriak bersemangat. Api dalam hati masing-masing orang berkobar. Semangat mereka menyulut untuk melindungi apa yang perlu mereka lindungi. Setelah mengatakan itu, Jichan pergi ke dunia batu asal semesta, lalu dia memasuki kuil kuno. Setelah kondisinya kembali prima, JH Ichan membuat rune dan formasi untuk semua saudara binatangnya. Wugong, Long Jengjun, Long Lin, Krakrisik, Uya Gongzhu, Dasiniu, Hu Huang. Kalian bukan orang lain bagiku, tetapi saudara terbaikku. Aku harap perjalanan kalian ke alam kalian sesuai dengan harapan kalian. Dan jangan pernah sungkan ketika kalian membutuhkan bantuanku. Dimanapun aku berada, aku akan langsung pergi ke alam binatang suci ilahi. Ini adalah rune dan formasi yang aku siapkan. Jadi kita tidak hanya bisa saling berkomunikasi, tetapi kita bisa saling mengunjungi kapanpun. Tuan. Semuanya akan berlutut, tetapi mereka dihentikan oleh Jichan. Kalian tidak perlu bersikap seperti itu.
Kita adalah saudara sehidup semati. Jadi tidak perlu etiket seperti itu. Di sekte Dao Shandian, semua orang melihat binatang-binatang legendaris. Mereka mengantar kepergian Wugong Guan Jihui dan yang lainnya. Setelah semuanya siap, ayah Wugong Guan Jihui mengambil alih tubuh anaknya. Lalu dia membungkuk sedikit ke arah Jichan. Setelah itu, dia melemparkan harta berbentuk logam bundar. Ketika dilemparkan, semua orang melihat pusaran yang sangat besar di atas langit. Semua binatang suci ilahi menatap Jichan kembali. Tuan, jaga dirimu. Kita pamit. Jichan mengantar mereka dengan senyuman. Setelah mereka memasuki pusaran di atas langit, Jichan merasakan sakit di hatinya karena harus berpisah dengan para binatang sucinya. Walaupun mereka masih bisa bertemu kapan saja, sekarang jarak mereka sangat jauh. Naga merah tidak ikut pulang, dia melingkar di belakang Jichan dengan tubuh raksasanya. Xianran mendekati Jichan. Nak, sekarang semuanya sudah selesai. Apakah kamu akan mengasingkan diri di sekte, atau akan pergi menjelajah lagi ke wilayah tengah? Senior, aku akan pergi ke kampung halamanku terlebih dahulu, sebelum mengasingkan diri. Baiklah, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu. Jichan juga pergi meninggalkan sekte Dao Shandian. Dia kembali ke Gunung Solke. Sekarang dia sudah memiliki jiwa yang kuat. Jichan hanya bisa mengandalkan warisan pencipta bela diri untuk meningkatkan ranahnya. Ketika dia memasuki kembali Gunung Salkai, kelima naga petir masih berdiri seperti sebelumnya. Mereka menyambut kedatangan Jichan. Nak, tidak kusangka kamu akan kembali secepat ini. Terlebih lagi, kekuatanmu sekarang sudah cukup meningkat. Apakah kamu ingin menghadapi ujian sekarang? Senior, peningkatan ini semua berkat warisan yang ditinggalkan oleh pencipta bela diri. Dengan teknik kultivasi baruku, aku bisa tumbuh secepat ini. Namun musuh-musuh yang harus aku hadapi lebih kuat, jadi aku harus secepatnya mendapatkan kekuatan. Naga petir mengangguk. Memiliki ambisi memang sangat bagus, tetapi jangan sampai menciptakan iblis hati. Meningkatkan kultivasi tetap harus memperhatikan pondasimu sendiri. Tidak ada kekayaan jatuh dari langit. Semuanya harus diraih dengan kerja keras. Aku harap kamu tidak terjatuh dalam jurang yang menenggelamkanmu, sehingga kamu tidak bisa bangkit kembali. Jichan menangkupkan tangannya. Terima kasih senior atas sarannya. Junior tidak sebodoh itu. Walaupun junior menginginkan kekuatan, tetapi junior juga memperhatikan masa depan junior. Aku tidak akan tergoda dengan kemuliaan sesaat. Baguslah jika kamu mengerti. Sekarang ikuti kita. Kelima naga petir membawa Jichan ke tempat di mana dia harus melewati ujian. Ketika Jichan akan menghadapi ujian, Kaisar Iblis Abadi yang sudah lama menutup mata membuka matanya. Kaisar Iblis Abadi terlalu mengerikan, aura dia benar-benar begitu luas. Dia adalah peringkat 15 dewa penguasa ilahi tertinggi. Tetapi jika auranya dibandingkan dengan dewa pelindung klan Han, itu hanya seperti danau kecil yang dibandingkan dengan lautan lepas. Kaisar Iblis Abadi menatap seluruh wilayah alam iblis. Matanya seperti bisa menembus segalanya. Aku tidak berharap semua formasi pelindung yang aku berikan kepada anakku semuanya hancur. Tapi ini bagus. Akibat itu, anak-anakku berkultivasi melebihi siapapun. Hanya dengan penderitaan dan penghinaan, mereka bisa tumbuh lebih kuat. Setelah mengamati semuanya, dia menekan token. Tidak lama setelah token ditekan, iblis dengan tubuh besar datang. Dia langsung bersujud di hadapan Kaisar Iblis Abadi. Aku telah bertemu dengan Kaisar. Bangun! Terima kasih, Kaisar. Jan Wudi, bagaimana kekuatan keseluruhan ras iblis kita? Lapor Kaisar, sekarang kita memiliki 1000 peringkat 15 gerbang pertama, 800 gerbang kedua, 500 gerbang ketiga, 300 gerbang kelima, 100 gerbang ketujuh, termasuk diriku. Kaisar Iblis Abadi merasa sangat puas. Aku membutuhkan 100 tahun lagi untuk menerobos gerbang ke-9. Sedangkan leluhur butuh waktu 150 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya.
Semoga dalam waktu 150 tahun, leluhur tidak hanya pulih, tetapi bisa melampaui dewa penguasa ilahi tertinggi. Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Kaisar, kapan kita akan menyerang kembali ras manusia untuk menguasai seluruh alam semesta? Tunggu sampai leluhur keluar. Sekarang aku memanggilmu bukan untuk membicarakan penyerangan, tetapi kamu utus tetua iblis suci untuk pergi ke klan Han. Cari tahu bagaimana kekuatan umat manusia sekarang. Jangan sampai kita ceroboh seperti di masa lalu. Kita sudah gagal 3 kali, jadi jangan sampai gagal lagi. Kaisar, aku mengerti. Di tempat lain, di wilayah tengah, ada seorang pria yang berdiri di hadapan 4 binatang suci ilahi dan 1 binatang petir ilahi. Dia berdiri bukan di dunia dantian, tetapi di dunia nyata. Binatang petir ilahi berkata kepada pria itu, Jitian, sekarang kamu sudah bisa bertarung bergandengan tangan dengan kita. Namun meski begitu, ranahmu masih terlalu lemah. Ini hanya bisa bertahan beberapa menit saja. Jadi sekarang pergi ke tempat warisan utama, agar kamu bisa menerobos peringkat ke-11. Setelah itu, aku akan membawamu ke tempat di mana leluhurmu dulu berhasil menerobos hingga peringkat 15 gerbang ke-9. Ternyata orang itu adalah Jitian, dan sekarang Jitian sudah menjadi peringkat 10 dewa penguasa ilahi tertinggi. Aku akan mendengarkanmu senior, tetapi sekarang aku merasakan kehadiran ayahku. Dia sepertinya tidak terlalu jauh dari kita. Jadi, sebelum kita pergi, mari temui dulu ayahku. Chapter ke-848. Jichan melihat pemandangan yang pernah dia lihat. Dulu dia dibuat tidak berdaya oleh ujian ini. Apakah sekarang dia akan sama seperti dulu? Namun sebelum Jichan bergerak, kelima naga petir menghentikan Jichan. Tunggu sebentar. Senior, apakah ada yang senior ingin instruksikan kepadaku? Jichan berhenti untuk mengetahui apa yang ingin dikatakan naga petir. Sebelum memulai ujian, kamu keluarkan naga merah terlebih dahulu, biarkan dia bersama-sama dengan kita. Jichan tidak terkejut dengan perkataan naga petir, bagaimanapun mereka adalah eksistensi di luar pemahaman Jichan dalam segi kekuatan. Senior, dunia batu asal semesta milikku terkunci di tempat ini, koleksiku terputus dengan mereka. Setelah Jichan mengatakan itu, naga mengibas-ngibaskan ekornya. Lalu pusaran kecil terbentuk di perut Jichan. Naga merah dikeluarkan langsung dari dunia batu asal semesta oleh naga petir. Jichan menggigit bibirnya, karena ketika naga petir mengeluarkan naga merah, dia tidak merasakan hal apapun. Ini menunjukkan betapa tingginya kekuatan kelima naga petir itu. Naga merah menatap Jichan. Tuan, kamu tinggal di sini bersama dengan senior, mungkin ada hal baik untukmu. Naga merah mematuhi perintah Jichan, dia datang dengan malu-malu ke hadapan naga petir. Naga petir mengangguk. Sekarang kamu lanjutkan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan bermain-main sebentar dengan naga kecilmu. Sebelum naga merah bisa bereaksi, tubuhnya sudah terikat, dia tidak bisa melakukan apapun, seolah-olah dia hanya benda mati yang bebas dibawa kemana saja. Jichan melihat kelima naga petir menghilang membawa naga merah. Dia tidak panik ataupun khawatir. Mungkin ini adalah pertemuan kebetulan untuk naga merah. Aku harap kamu menemukan hal baik di tempat ini. Jichan menatap ke depan. Di hadapannya ada berbagai elemen yang terbungkus oleh cahaya transparan. Namun sebelum dia melangkah untuk menaklukkan elemen petir terlebih dahulu, tiba-tiba 2 gerbang muncul di hadapannya. Kedua gerbang itu bertuliskan 1. Gerbang kehidupan. Yang kedua bertuliskan gerbang kematian. Jichan mengamati menggunakan mata langitnya, tetapi tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Di gerbang kehidupan, ada aura yang sangat menyegarkan, sedangkan di gerbang kematian, terpancar gas merah darah, dan juga aura pembunuh yang menyesakkan. Sepertinya kuncinya ada di gerbang ini. Apakah aku akan memahami elemen satu persatu, atau bisa langsung semuanya? Namun ini hanya tebakan. Bisa jadi juga gerbang ini adalah penentu. Apakah aku layak mendapatkan warisan atau tidak? Keduanya bisa jadi kemungkinan. Namun jika aku disuruh memilih, aku lebih suka memilih yang lebih sulit.
Jichan tidak banyak berpikir, dia langsung melompat ke gerbang yang bertuliskan kematian. Karena dia yakin, jalan kultivasi adalah pedang bermata dua, dan keuntungan selalu didapat beserta bahaya. Namun baru saja masuk, jiwanya hampir berhamburan. Kekuatan di dalam gerbang secara paksa ingin melucuti jiwanya. Jika kamu tidak sanggup, kamu bisa menyerah, dan kamu akan dikirim keluar tanpa cedera. Suara yang menggelegar terdengar di dalam gerbang. Jichan mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya. Maaf, ketika aku memutuskan sesuatu, tidak ada kata menyerah untukku. Jiwa-jiwa berbentuk manusia terus membombardir tubuh Jichan. Mereka menggerogoti jiwanya sedikit demi sedikit. Rasa sakit dari luka jiwa lebih menyakitkan daripada luka fisik. Namun meski begitu, Jichan tidak memiliki sedikit pun kepanikan. Dia masih memancarkan mata yang penuh dengan tekad, meski rasa sakit ingin membuatnya menyerah. Rasa sakit dan tekadnya, lebih besar tekadnya, sehingga Jichan tidak sulit lepas dari jeratan tubuh-tubuh jiwa yang menggerogotinya. Setelah Jichan berhasil lepas dari serangan tubuh jiwa, kekuatan jiwanya memiliki perubahan, itu tidak menerobos, tetapi memiliki perubahan bentuk. Lautan jiwanya sekarang tidak terlihat seperti gambar dimensi, tetapi sekarang asli menjadi lautan nyata yang penuh dengan binatang laut. Jichan mengepalkan tangannya. Kekuatan ini, aku tidak menerobos, tetapi aku memiliki perasaan kekuatan jiwaku menjadi lebih kuat ratusan kali lipat. Namun baru saja dia merasakan gembira. Rantai petir langsung mengikat kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Lalu Jichan melihat ke udara, dia melihat banyak elemen tanah yang berbentuk seperti mata bor sedang menyerang ke arahnya. Tidak hanya elemen tanah, tetapi ada juga elemen emas, elemen logam. Semuanya memiliki bentuk yang sama. Sial, aku tidak bisa melepaskan diri. Bum, bum, bum. Aha! Jichan berteriak sangat keras. Tubuhnya terkoyak. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi dengan luka. Baru saja dia melewati ketiga elemen yang menyerangnya. Jichan melihat bilah angin sudah menutupi langit. Semua bilah angin itu seperti lebih tajam daripada pedang. Shuwut, shuwut, shuwut. Aha! Bilah angin terus menghantam tubuhnya. Walaupun bilah angin itu tidak berhasil memotong-motongnya menjadi beberapa bagian, tubuhnya sekarang sudah mengalami sobekan di berbagai tempat. Darah terus mengucur dari seluruh tubuhnya. Apakah ini benar-benar ujian? Sial, ini hanya penyiksaan yang nyata. Jichan tersenyum pahit, karena sekarang dia melihat ribuan bola api sudah menutupi langit, dan siap menghancurkannya. Bum, bum, bum. Aha! Tubuhnya yang sudah penuh dengan luka sayatan, sekarang dihantam oleh bola api yang tidak terhitung jumlahnya. Daging, tulang, beserta tendonnya hangus semuanya. Jichan tidak berbeda dengan daging panggang yang sudah gosong. Apakah ini sudah selesai? Baru saja dia berkata seperti itu, Jichan tersenyum pahit, karena dia melihat gelombang air beserta naga-naga air sudah berdiri di udara sambil menatapnya dengan penuh nafsu pembunuh. Buus! Gelombang air yang seperti tsunami menghantamnya. Tubuhnya yang sudah gosong, dihantam oleh gelombang air. Rasa sakit itu sudah di luar kata-kata. Rowa ararar. Naga-naga air mulai menghantam tubuhnya, sehingga tulangnya yang kuat, penuh dengan retakan. Jichan merasa tulang-tulangnya bisa pecah kapan saja. Tidak berhenti di gelombang air dan naga air. Sekarang gelombang ruang angkasa dan berbagai elemen lainnya terus berdatangan satu persatu untuk menghancurkan tubuhnya. Sedangkan di tempat lain, naga merah sedang ditatap oleh kelima naga petir. Naga kecil, aku tahu kamu tidak memiliki darah bangsawan. Pertumbuhanmu sangat terbatas. Tetapi kamu sudah memutuskan untuk mengikuti Jichan, tidak mungkin naga lemah sepertimu akan bisa membantunya. Sekarang aku akan merubah darahmu. Bisa dikatakan ini bukan merubah,
tetapi mengganti darahmu. Apakah kamu bersedia? Kelima naga petir tidak memaksa naga merah, keputusan tetap diberikan kepada naga merah. Tuan, demi untuk meraih kekuatan yang lebih tinggi, aku tidak keberatan dengan usulan Tuan. Jadi apapun yang ingin Tuan lakukan, maka lakukanlah. Hahaha, aku menyukai tekadmu. Itu memang sesuatu yang harus dimiliki oleh ras naga. Salah satu naga petir langsung merobek tubuh naga merah, lalu dia menguras darahnya hingga kosong. Naga merah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia seperti akan mati kapan saja. Jangan pernah meringis. Kamu harus merasa bangga karena mendapatkan perawatan dari kita. Jika bukan karena kamu akan terus mengikuti Ji-chan, aku tidak akan repot-repot melakukan ini padamu. Baik, Tuan. Naga merah menunjukkan wajah yang sangat menentukan, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sakitnya. Chapter ke-849. Setelah darahnya dikuras oleh naga petir, naga merah diisi dengan darah baru. Roararar. Pengisian darah baru itu membuat naga merah meraung kesakitan. Wajahnya yang hampir tidak memiliki energi setelah darahnya terkuras, kini berubah menjadi sangat bersemangat. Penggantian darah sudah selesai. Setidaknya kamu tidak akan kesulitan untuk menerobos di luar dewa penguasa ilahi tertinggi di masa depan. Mendengar ucapan naga petir, naga merah bertanya karena penasaran. Tuan, ranah apa setelah dewa penguasa ilahi tertinggi? Kamu masih sangat lemah. Ketika kamu sudah memiliki ranah dewa penguasa ilahi tertinggi peringkat 15 gerbang ke-9, aku akan memberitahumu. Sekarang fokus dulu terhadap peningkatan kekuatanmu. Latihan yang akan aku berikan, mungkin tidak pernah kamu temui sebelumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan kamu mati. Apakah kamu tetap akan melanjutkannya? Tuan, jika aku meringkuk karena mendengar kesulitan, aku tidak layak menjadi ras naga. Hahaha, bagus, bagus. Walaupun kamu lemah, bagaimanapun kamu adalah ras naga. Ras naga adalah eksistensi tertinggi di alam semesta ini. Walaupun ada kadang-kadang ras manusia yang melampaui kita. Sekarang aku akan merendammu di kolam petir ilahi dan memberikan sebagian petir kita. Jadi aku harap kamu bisa mendapatkan pencapaian tinggi setelah ini. Bagaimanapun kamu akan mengikuti orang yang mendapatkan warisan tuanku. Walaupun dia memiliki jalan kultivasi yang sulit, pencapaiannya tidak akan pernah terbatas. Di wilayah tengah, Jitian terus melacak keberadaan Jiming menggunakan sebuah kompas. Sebelum dia meninggalkan 9 galaksi, Jitian telah mengambil darah Jiming dan meletakkannya di sebuah kompas. Dalam jarak tertentu, kompas itu akan menunjukkan lokasi Jiming. Jadi Jitian terus mencarinya. Ketika Jitian memasuki lokasi yang menunjukkan posisi Jiming, dia sedikit mengernyit karena dia melihat banyak bangkai binatang buas, bahkan binatang yang mati bukanlah peringkat rendah. Banyak di antara mereka adalah binatang peringkat 9 dan 10 dewa penguasa ilahi tertinggi. Yang membuat Jitian sedikit bingung, jumlah binatang yang mati terlalu banyak. Jadi ranah apa yang dimiliki ayahnya? Semakin Jitian memasuki lokasi yang lebih dalam, semakin dia kaget, karena ranah peringkat 13 pun berserakan di tanah. Jitian melihat kompas kembali untuk memastikan apakah ini benar ayahnya yang melakukan ini. Ketika dia melihat dengan cermat, memang tidak ada kesalahan. Orang yang ditunjukkan oleh kompas adalah ayahnya. Ayah, seberapa tinggi ranahmu saat ini? Pertanyaan itu terus mengisi kepala Jitian. Setelah memasuki lokasi yang lebih dalam, akhirnya Jitian melihat seorang pria parubaya sedang memanggang daging binatang buas. Dia menyantapnya dengan sangat lahap. Tianer, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat ini. Kenapa kamu masih berdiri ketika melihat ayahmu? Kemarilah, temani ayahmu makan. Jiming memberikan potongan daging kepada Jitian. Jiming tidak terkejut dengan kedatangan Jitian, karena dia memiliki ranah yang tinggi. Ketika Jitian masih berjarak ribuan mil, Jiming sudah merasakannya. Jitian mengambil potongan daging yang diberikan Jiming, lalu dia menyantapnya. Ayah, aku tidak berharap bisa bertemu denganmu di tempat ini.
Ayah senang bisa melihatmu dalam keadaan baik-baik saja, dan ayah tidak menyangka ranahmu menjadi sangat tinggi. Sepertinya kita sama-sama mendapatkan takdir kita. Ayah, aku bisa memiliki ranah ini karena mendapatkan warisan leluhur Klanji kita. Aku tidak menyangka asal Klanji kita tidak sederhana. Klanji kita pernah memimpin ras manusia, dia adalah penguasa zaman yang diakui oleh semua ras. Mendengar itu Jiming tidak terkejut. Aku sudah menduga Klanji kita tidak sederhana, karena tidak mungkin kita, ayah anak, bahkan cucuku memiliki garis darah yang sangat kuat. Tidak ada kebetulan nyata tanpa sebab. Namun seberapa hebat nenek moyang kita, itu adalah kehebatan dan kemuliaan mereka. Kita sebagai keturunannya tidak bisa bergantung terhadap kemuliaan mereka. Tanpa kita menjadi kuat, kita malah akan merusak reputasi nenek moyang kita. Ayah, bagaimana ayah bisa mendapatkan ranah ini? Peningkatan ayah bahkan lebih mencengangkan dariku. Aku mendapatkan warisan Kaisar Abadi. Dia adalah penguasa di era abadi. Tetapi aku tidak hanya mendapatkan warisannya, aku juga mendapatkan warisan dari berbagai ahli lainnya. Namun sekarang tidak penting membicarakan itu. Karena kita sekarang sudah berkumpul, sudah waktunya kita membantu cucu kita yang sedang kesulitan. Jitian mengerutkan kening. Ayah, apa yang terjadi pada Chener? Aku tidak bisa menceritakan semuanya, karena terlalu panjang jika diceritakan semuanya. Intinya, sekarang Chener sedang ditargetkan oleh klan-klan era abadi. Mungkin mereka merasa terancam dengan potensi yang Chener miliki. Nafsu pembunuh langsung merembes keluar dari dalam tubuh Jitian. Ayah, apa tujuanmu saat ini? Aku akan pergi membantai klan era abadi itu. Tadinya aku akan pergi sendiri, karena sekarang aku bertemu denganmu. Apakah kamu akan ikut bergabung dengan ayahmu? Mana mungkin aku akan membiarkan ayahku pergi sendirian untuk membersihkan musuh-musuh anakku. Ayo kita pergi bersama. Namun, apakah ayah tidak akan menghubungi Chener? Jiming menggelengkan kepalanya. Kamu tahu Chener memiliki kesulitan dan kelemahan dalam kultivasi. Kesulitannya, dia membutuhkan sumber daya yang lebih besar daripada kita. Kelemahannya, dia selalu memikirkan pertumbuhan orang lain. Namun bagaimanapun mungkin itu jalan yang harus dia lalui. Sekarang lebih baik kita bergerak berdua, biarkan Chener berkultivasi dengan tenang. Hahaha, baiklah. Tadinya aku datang ingin mengajak ayah ke tempat di mana leluhur kita berada, tetapi aku sudah lama tidak bertarung dengan para kultivator sejati. Apalagi aku belum pernah bertarung dengan pembudidaya era abadi. Jadi aku akan menunda itu. Sekarang kemana kita akan pergi? Jiming menyingkirkan lemak yang masih berada di bibirnya dan membuang daging bakar yang masih tersisa. Kita akan pergi ke wilayah selatan. Aku mendengar di sana ada klan Qing yang terus membuat masalah terhadap Chener. Keduanya langsung pergi bersama. Jitian memiliki ranah peringkat 10 dewa penguasa ilahi tertinggi, sedangkan Jiming sudah mencapai peringkat 12 dewa penguasa ilahi tertinggi. Dengan ranah mereka, perjalanan mereka tidak terlalu lama untuk tiba di formasi teleportasi. Di klan Han berbagai leluhur klan Gu, klan Gong, klan Tantai dan klan Jun sedang berlutut di hadapan patriark klan Han. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan klan Ji? Lapor Tuan, kita belum mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan klan Ji. Tetapi, ada kemungkinan klan Ji berada di sekte Dao Shandian. Belum lama ini kita mengunjungi sekte Dao Shandian. Sekarang sekte itu memiliki formasi pelindung yang sangat kuat. Formasi itu sangat berbeda dari masa lalu. Sekarang mungkin peringkat 14 tidak akan berdaya untuk menghancurkan formasi itu. Chapter ke-850